Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
kemurahan-Mu lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami mengucap syukur buat segala ini Tuhan. Buat kebaikan, buat penyertaan dalam kehidupan kami, hadapan kami bersama-sama di tempat ini. Kami mau beribadah, kami mau berdoa. Kami Tuhan dalam nama Yesus, mari Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami saat ini Tuhan yang ada di tempat ini. Kami rindu untuk sesuatu yang Kau sampaikan lewat firman setiap kami, untuk kami mengerti apa yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Bahkan serasiman kami yang tidak bisa hadir Tuhan, mari Kau Tuhan jamah hati mereka, agar minggu depan kami bersama-sama lagi berkumpul di tempat ini beribadah kepada Engkau. Bila mereka sakit, sembuhkan mereka saat ini Tuhan. Beri kalimat, kuatkan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, semuanya kami hadir untuk menikmati kuasa-Mu, hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan kami rindu juga Tuhan, jiwa-jiwa yang Kau tarik, Kau pilih, kumpulkan tempat ini Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus berkuasa. Makasih bukan kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau berkati urapi kami, jamah kami Tuhan. Kami rindu bersama-sama bahwa kehidupan kami, pelayanan kami, bahkan umat, bahkan gereja di tempat ini Tuhan, kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pribadi, lepas pribadi kami Tuhan, kami semua menyerahkan siang ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami memerangi kuasa-kuasa roh jahat yang membuat kami tidak bisa datang, bukan tidak bisa bersekat, bersekutu, bersatu, bersehati, yang merintangi hati pikiran kami, apapun caranya bentuknya iblis yang merebut sukacita kami, yang tidak pupus datang pada Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan roh kecewa, roh sakit hati, apapun amarah, kebencian yang mengganggu pikiran kami, perasaan kami, ketersinggungan, apapun penguasa-penguasa kegelapan teritorial di tempat ini, orang-orang kuat dalam nama Yesus, apapun engkau bentukmu, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan nenek moyang kami dulu, dalam nama Yesus coba turun atas kami di tempat ini, mengganggu ibadah persekutuan kami, mengganggu akal pikiran kami, merebut benih firman dalam pikiran kami, buat kami tidak mengerti kuasa apapun engkau bentukmu, setan iblis, penghulu-penghulu di udara teritorial seluruh tempat ini, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa pada tempat ini. Tidak ada bagian kuasa-kuasa roh jahat tempat ini. Kami yang mengundang kuasa Roh Kudus mengalir melalui tempat ini. Kau memenuhi setiap hati kami, hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk menyerahkan ibadah persekutuan kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhir dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Di nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Narai kabar. Bahalap. Bahalap. Barigas yang bahalap. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Hidup kita ada, percaya nggak karena dipiara Tuhan? Amin. Hidup kita ada karena dipiara Tuhan ya. Itu makanya kita nggak bisa ada tanpa Tuhan yang piara kita, itu nggak ada itu. Itu makanya kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan nggak pernah biarkan kita, nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, percaya bahwa Tuhan memang nggak pernah tinggalkan kita. Itulah sebabnya kita ada saat ini. Ya Bapak Ibu ya. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan, senantiasa setia taat kepada Tuhan. Karena napas hidup kita siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Percayalah Bapak Ibu, napas hidup kita, umur kita ini adalah kepercayaan. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, benar nggak? Umur itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Itu makanya kita nanti akan mempertanggungjawabkan umur kita kepada Tuhan. Ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan kita mempertanggungjawabkan keselamatan kita kepada Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan itu. Itu makanya kita harus bersiap-siap, sedia setiap waktu untuk terus melayani Tuhan. Amin. Karena kita mempunyai batas waktu. Segala sesuatu ada waktu, ada periodenya. Ya, obat aja ada kadaluarsanya, benar nggak? Iya. Kalau kadaluarsa dimakan dia menjadi racun. Ya, itu makanya hidup kita ini ada periodenya, ada batasnya. Sebab
Ya, kita harus terus mempersiapkan diri kita, ya, mempersiapkan diri kita di muka bumi ini untuk melayani Tuhan. Kata Tuhan akan meminta pertanggungjawab. Itulah sebabnya kita harus masuk dalam penuaian. Ya. Barigas, roh kita barigas, jiwa kita barigas, tubuh kita barigas. Amin. Bagaimana kita nanti mau masuk dalam penuaian? Kalau kita nggak barigas. Amin, Bapak Ibu. Ya, percaya saja. Ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Nggak amin. Amin. Sesuatu yang besar itu apa? Supaya kita semakin murni, semakin melekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam hal yang besar. Itu makanya Tuhan sedang mempersiapkan kita loh. Ya, percaya saja, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Di jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan sedang persiapkan kita. Amin. Tuhan sedang persiapkan kita. Kamu juga ya. Daniel, ke ibadah terus nanti. Harus kau bisa melayani jauh Tuhan. tempat kami ibadah Daniel. Ya. Harus kau bisa nanti melayani pemuda, membawa mereka bertobat. Mau nggak kamu? Mau. Ya. Kita semua harus melayani Tuhan. Karena untuk itulah kita diberi napas hidup. Amin, saudaraku. Itu makanya Tuhan itu begitu baik bagi kita. Lihat, Dia pasti memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menggenapi rencananya. Nggak ada orang diselamatkan Tuhan hanya untuk dirinya sendiri, nggak ada itu. Ya. Kita diselamatkan Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Ya. Itu makanya Tuhan terus akan mempersiapkan kita, membentuk kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan akan terus membentuk kita. Itu makanya kita persiapkan diri kita. Ya. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Amin. Kita fokus pada perintah Tuhan. Ya. Kita ini tahu nggak kita ini? Ya. Kita ini sedang seperti memasuki tanah Kanaan. Itu makanya semua kita harus mempersiapkan diri. Tahu tanah Kanaan nggak? Ini kilas balik dulu, kilas balik. Waktu bangsa Mesir keluar dari Israel, keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Mereka dibentuk Tuhan di padang gurun, ya benar kan? Digojlok hati mereka. Kemudian mereka harus menyeberang sungai Yordan. Ya, untuk menggenapi panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, untuk merebut janji Tuhan. Nah itu tepatnya gitu. Amin, saudaraku. Kita. Jadi waktu mereka masuk tanah Kanaan itu, mereka langsung terima nggak begitu saja? Langsung terima nggak? Banyak tantangan. Daerah yang berlimpah madu dan susu dan madunya itu. Enggak, mereka harus bertempur dulu. Harus berperang dulu. Sudah dikasih Tuhan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu sudah dikasih Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Tetapi bagian mereka, waduh, coba. Baru masuk sudah harus berperang dengan yang namanya apa? Yeriko itu temboknya itu 7 kali apa 9 kali sebesar tembok Cina, 9 atau 7 kali lebih besar dari tembok Cina. Bayangkan sebesar apa itu tembok. Orang bisa naik kereta, orang bisa berpacu kereta di atas itu, di atas tembok itu. Sangat kokoh yang harus diruntuhkan mereka. Tahu nggak, saudaraku? Coba perhatikan. Ya, ini kita sedang memasuki dalam tahap ini nih. Sedang masuk dalam tahap merebut tanah perjanjian kita ini. Ya, dalam arti kita sedang merebut tuaian yang besar, benar nggak? Memangnya begini, saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan sudah berjanji berkat, kalau Tuhan sudah berjanji tuaian, kita harus siap bertempur.
Nah, itu. Tidak ada sesuatu yang tanpa pertempuran. Ya. Nah, itu. Daud ketika dia diurapi Tuhan, dia langsung menjadi raja nggak? Langsung menjadi raja nggak? Enggak, saudaraku, enggak. Tuhan persiapkan dulu dia, Tuhan bentuk dulu dia, ya. Dia bentuk, Tuhan bentuk dirinya dulu. Supaya apa? Supaya tepat pada waktunya dia menjadi raja. Benar nggak? Amin, saudaraku. Nah, begitulah orang yang hidup di dalam Tuhan itu. Nih, kalau kita sudah menerima nubuatan, kalau kita sudah menerima janji Tuhan, persiapkan dirimu. Kita sedang dibentuk Tuhan, amin. Kita sedang dibentuk Tuhan, percayalah. Mana ada orang yang gak dibentuk Tuhan akan mempermuliakan Tuhan? Gak ada. Percaya saja. Itu makanya kita siapkan terus hati kita, ya, tetap kuat dalam Tuhan, amin. Persiapkan diri kita terus, tetap kuat, karena Tuhan ada bersama kita. Karena kita ini milik kesayangan tuh. Nah itu. Ya, Joshua dan teman-temannya itu, coba perhatikan baik-baik. Merebut tanah perjanjian itu. Ya. Dengan darah dan air mata. Oh iya. Mereka merebut itu, bertempur, mengangkat pedang. Nah, sekarang kita pertempuran kita beda. Bukan pertempuran fisik kita, bukan. Pertempuran kita, pedang kita adalah firman Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara, jangan kira setan gak sedang mengincar kita loh. Jadi setan sedang mau memecah belah kita ini, sedang mau bertempur ini kita ini. Ya, itu yang saya mengerti sekarang. Karena kita masuk medan pertempuran ini. Saudara, ini bukan perkara yang kecil ini, penuaian ini. Ya. Terserah kalau pikiran saudara berbeda dengan saya. Ini bukan perkara yang kecil. Tuayan bukan berbicara tentang perkara yang kecil. Tuayan berbicara tentang perkara yang besar. Kenapa? Karena ini jiwa. Sini aja Bu Silas, nanti panas itu Bu. Sini. Itu Bu ikut itu Ibu Robi. Ya. Ini pertempuran yang besar. Ini pertempuran yang besar yang kita sedang hadapi ini. Saudara hati-hati, saudara hati-hati. Saya mau ingatkan sekarang, ya, hati-hati. Ini pertempuran yang besar. Setan tidak akan tinggal diam. Ya. Iblis itu maunya kita hancur lebur supaya kita tidak menuai apa-apa. Ya. Jadi jaga hati kita betul-betul gunakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, persiapkan diri kita. Ini waktunya pertempuran itu, jangan sampai kita nanti ketinggalan. Amin, saudaraku. Ingat, kita sedang memasuki babak yang baru nih, musim yang baru ini, ya, sedang memasuki musim yang baru, ya. Apa yang mau setan lakukan supaya kita tidak masuk dalam janji Tuhan yang besar itu? Ya. Saudara percaya nggak setan itu udah dikalahkan? Percaya nggak? Nggak percaya. Setan itu udah dikalahkan. Saudara menyebut nama Yesus saja setan lari. Sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Tapi saudara mau nggak menerima setan itu supaya saudara kalah? Nah, itu aja masalahnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kemenangan dalam pertempuran ini? Ya, bagaimana caranya supaya kita menang dalam pertempuran ini? Iya, coba kita lihat Efesus 6. Kita mau belajar firman Tuhan dulu ya. Karena kita memasuki babak yang baru nih dalam kerohanian, dalam pelayanan. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18 saja dulu. Ya, Efesus 6. Sudah dapat Efesus 6, katakan amin. Ayat 10 sampai dengan 18 saja. Oke.
Saya bacakan kita ayat 10 dan 11-nya kita baca bersama-sama. Ayat 10 sampai 12-nya sampai 12 kita baca bersama-sama ya. Ayat 10 sampai 12 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Ya. Jadi saudaraku perhatikan baik-baik, Bapak Ibu perhatikan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Tuh. Firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita kuat, menegaskan supaya kita kuat. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Tuh. Ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus kuat begini loh. Kalau kita nggak kuat, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau kita nggak kuat, perhatikan, kita akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyimpang dari panggilan Tuhan. Kita akan menyimpang dari kekudusan. Kalau kita nggak kuat, itulah sebabnya firman Tuhan ini menegaskan hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu apa? Kuat. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita nggak kuat, kita habis kita. Habis kita. Kalau kita nggak kuat, kita habis, benar-benar habis. Kita akan hancur dalam tipu muslihat iblis. Itu para perhatikan. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan kuasa iblis. Bukan. Tapi apa? Tipu muslihat. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan melawan kuasa iblis, bukan melawan kuasa iblis, firman Tuhan bilang, tetapi melawan tipu. Perhatikan. Orang Kristen, orang yang sudah ikut Tuhan, hamba Tuhan, kalau terjebak dalam tipu muslihat iblis, hancur. Ya. Setan itu kalau datang menunjukkan wujudnya, ya bertanduk 7, ya pegang garpu, tongkat garpu itu. Kalau dia menunjukkan seperti itu, kita tinggal bilang dalam nama Yesus, dia lari. Benar nggak? Karena firman Tuhan bilang usir setan, ya dalam namaku segala kuasa tunduk di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itu sudah janji Tuhan. Memang begitulah kebenarannya. Siapapun, apapun itu kuasa-kuasa, kalau kita usir dia pasti pergi. Sekarang kita menghadapi tipu muslihatnya. Tahu nggak saudara tipu muslihat itu? Dia berperang melalui pikiran kita. Benar nggak? Bagaimana orang tertipu? Ya. Seperti itulah. Bagaimana? Oh Pak, kalau Bapak beli ini, nanti Bapak dapat ini. Ya. Nah, kalau Bapak nanti begini, nanti Bapak dapat ini. Ya kan? Coba lihat orang-orang penipu itu. Coba lihat orang-orang yang sudah biasa menipu. Perkataannya manis kan? Ya. Janjinya manis di depan kan? Benar nggak? Pernah ditipu nggak? Pernah nggak ditipu? Pernah. Kalau nggak pernah ditipu jadi susah kita ngomongnya. Hah? Atau pernah ditipu oleh cinta nggak? Apalagi mulut manis, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Akhirnya dia
Mana si Daniel tuh? Daniel sini kamu duduk. Ini penting untuk kamu ini. Tidak lagi dia. Mana dia ada lari? Ya, apalagi tipuan cinta. Ini mana nih? Dia ada sedikit teken. Kalau Ya. bulan kalau bintang. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, tetapi di tempat lain juga sama seperti itu juga perkataannya sama yang lain. Bintangnya banyak. Ya, yang kita lawan itu tipu muslihat iblis, saudaraku sekalian. Ya, kalau tipu muslihatnya itu gini, setan itu kuasanya sudah ditaklukkan. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah kamu, benar nggak? Jadikan semua bangsa muridku. Yang diserang iblis itu pikiran kita sama hati kita. Coba lihat wajahnya itu. Nggak mau lagi dia setuju sama kamu. Coba. Padahal dia sedang sakit gigi kan? Sedang menahan sakit, benar nggak? Bagaimana orang menahan sakit mau senyum? Tetapi coba kalau ditipu iblis, lihat dia tuh. Apalagi digosok oleh orang lain. Lihat dia itu. Dikompor. Itu namanya tipu muslihat. Untuk menjatuhkan kita. Kalau dia menunjukkan tariknya, kita tengking, dalam nama Yesus pergi kamu. Benar nggak? Firman Tuhan yang bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari tipu muslihat iblis orang bisa membenci, orang bisa berprasangka dari tipu muslihat. Tuh, perhatikan, karena begini loh, panca indera kita ini menerima semua informasi dari sekitar kita, berada. Panca indera kita loh, ya, indera peraba, indera perasa kita ini semua menerima informasi. Ya, kalau kita dicubit orang, dia benci sama saya. Benar nggak saudaraku? Indera kita ini menerima informasi. Nah, informasi ini, ya, kalau digunakan iblis, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Kalau digunakan iblis, itulah yang untuk menyerang pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Karena kita ini manusia, masih di dalam tubuh, masih ada perasaan, benar nggak? Benar nggak saudaraku? Atau saudara nggak punya perasaan kah? Dibilang ini nggak amin, dibilang itu nggak amin. Masih punya perasaan, benar nggak? Masih. Itulah yang diserang. Melalui apa? Melalui pikiran. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan kepada, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita nggak kuat loh dengan diri kita sendiri. Jangan coba-coba mengatakan dirimu kuat. Enggak. Kita nggak kuat selain di dalam Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya sekarang? Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan demikian. Yohanes 15 ayat 5. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa katanya? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak punya kekuatan, kita tidak bisa menghasilkan buah di luar Yesus. Itu makanya kita harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya melekat dengan Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan, berdoa setiap waktu. Itu namanya melekat dengan Tuhan. Itu namanya supaya kita hidup kuat di dalam Kristus. Hendaklah kamu kuat. Kita harus melekat. Kita harus melekat bersama Tuhan. Amin, saudara. Bangun diri kita untuk melekat kepada Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Bangun diri kita melekat kepada Tuhan. Saudara, kita nggak akan bisa melawan dosa. Perhatikan baik-baik. Nggak bisa kita, nggak bisa kalau kita nggak melekat kepada Tuhan.
Sebab firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat. Kita nggak punya kekuatan melakukan apapun juga. Perhatikan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan. Hari lepas hari, ya, hari lepas hari kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu makanya kita perlu saat teduh. Bangun pagi, renungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa. Supaya apa? Supaya kita menerima kekuatan. Kalau nggak gitu kita nggak bisa, Bapak Ibu. Percaya saja. Ya. Percaya saja. Kita mau tidur, bangun tidur, iblis akan serang pikiran kita. Entah melalui mimpi-mimpi aneh lah. Aku bermimpi Pak Daniel itu datang membawa, siapa dulu yang mimpi itu ya? Ya, kunci mobil ditusuk-tusukannya di leherku katanya. Waduh, saya bilang bahaya mimpimu itu. Kenapa digitukan? Karena aku katanya jarang ibadah, tapi masa mau digitukan kan? Akan diserang pikiran kita. Itu makanya kita harus siap sedia, amin. Ya, melekatlah dengan Tuhan. Di luar aku kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Percayalah, apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Di luar Yesus, ya, di luar Yesus apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Bagaimana caranya kita dapat kuat untuk memenangkan pertempuran? Ini kita sedang menghadapi pertempuran yang besar ini, saudaraku sekalian. Saudara jangan anggap remeh. Itu makanya visi kita harus besar. Tidak akan ada penuaian saudara akan terima kalau saudara nggak kuat, tidak melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat. Harus kuat. Karena firman Tuhan, hendaklah kamu kuat. Itu perintah itu, saudaraku sekalian. Bukan tawaran itu. Kalau dibilang hendaklah kamu kuat itu bukan tawaran. Kalau bisa kamu kuat deh. Kuatlah kamu itu artinya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi pertempuran yang besar, saudaraku sekalian. Perhatikan itu baik-baik. Setan itu mau mengacaukan rumah tangga kita, mau mengacaukan perekonomian kita, mau mengacaukan hidup kita, mau mengacaukan hidup nikah kita, mau mengacaukan kesehatan kita, mau mengacaukan persekutuan kita, mau mengacaukan anak-anak kita. Itu kerjaan setan. Jadi kalau kita nggak kuat, ya, saudara jangan terlena dengan apa yang di depan mata. Kalau kita nggak kuat, kita habis. Itu makanya kita sedang menghadapi pertempuran. Ya. Apa yang membuat kita kuat? Melekat dengan melekat dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu makanya kita melekat sama Tuhan. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita harus melekat pada Tuhan. Fokus kita harus kepada Tuhan. Kedua, apa yang membuat kita kuat? Ya. Untuk mengeksekusi perintah Tuhan, janji Tuhan. Untuk mengeksekusi ladang atau tuaian kita. Apa yang bisa membuat kita kuat? Kesehatian, persekutuan dengan saudara seiman. Kedua, yang membuat kita kuat adalah kesehatian, persekutuan dengan saudara seiman. Ya, itu makanya firman Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin, saudaraku. Itu membuat kita kuat. Ya, perhatikan. Saudara pernah lihat itu enggak? Ya, singa atau haina. Haina itu kayak model anjing, tapi dia suka berkelompokan. Dia suka mengincar, atau serigala deh. Serigala. Ya. Serigala.
Dia kalau mengincar domba, dia cari mana domba yang terpisah dari kawanan. Tuh. Dia akan cari tuh, akan dilumatnya. Karena apa? Karena setan itu selalu bergerombolan. Nah, apa yang bisa kita membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan? Salah satunya ini. Tadi melekat dengan Tuhan. Nah, kedua, persekutuan dengan saudara seiman, kesehatian, kebersamaan dengan saudara seiman. Ini makanya kita sama-sama berdoa. Ya, karena apa? Karena kita akan menuai berkat bila kita bersama-sama. Ya, berkat jiwa-jiwa, berkat ekonomi, berkat semuanya akan Tuhan bukakan. Mazmur 133 bilang begini. Ya, Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu artinya tahu nggak saudaraku? Bersepakat, bersehati, bersama-sama, itu artinya rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Memerintahkan apa? Berkat kehidupan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kesehatan itu bukan hanya membawa berkat jasmani, tetapi berkat apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun, sepakat itu artinya bersama-sama, sehati. Coba, mana bisa berdiri di kolektif kemarin Pak Kris dan teman-teman Pak Kris, Pak Purwina, kalau nggak sepakat mereka kan? Kalau ada yang ngangkat kayunya ke sana, ada yang ngangkat kayunya ke sini, ada yang memakunya di sana, ada yang tetapi kalau bersama-sama sehati, coba menjadi bangunan yang indah. Benar nggak? Itulah contoh kesehatian, kesepakatan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa orang bisa bersepakat, bersehati? Karena mereka saling mengasihi. Tidak ada yang namanya kesepakatan, kerukunan, kesehatan di dalam Tuhan tanpa saling mengasihi dan merendahkan hati. Tidak ada. Percaya saja. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana tetap kuat? Melekatlah dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita hanya lakukan adalah perbuatan dosa, perbuatan di luar Tuhan. Karena di luar aku, kata Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian apa yang kedua membuat kita kuat? Persekutuan dengan saudara seiman, kesehatian, kerukunan. Tuhan senang sekali itu. Ya. Bagaimana cara menunjukkan kesehatan, kerukunan, kebersamaan dengan kasih Kristus yang mempersatukan kita. Amin. Sukacita saja hati kita, amin. Bersama saudara seiman. Itu makanya jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya kitab Efesus mengatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Melekatlah kepada Tuhan. Melekatlah. Kalau enggak itu kita, hancur kita. Di luar Tuhan, karena di luar Tuhan kita mau Tuhan bilang kita tak dapat berbuat apa-apa. Dan bersehatilah kita. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena itu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, peperangan kita itu bukan melawan orang yang di depan mata kita, bukan.
Ya, peperangan kita itu melawan tipu muslihat iblis, melawan roh-roh jahat, melawan roh-roh jahat. Ya, setan iblis itu maunya kita sakit, maunya kita nggak berpengharapan, ya. Nih, supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini tangan saya ini masih kayak gini, coba perhatikan. Tidak bisa digenggam, Pak. Makanya kalau mau membantu Kak Kris, saya ngangkat kayu itu kemarin agak malu-malu juga. Nanti saya dibilang Kak kuat, tapi duduk aja lah. Bisa digenggam. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena makan enak juga, enggak. Bukan karena kolesterol saya. Ya, tapi akan segera sembuh. Amin. Kita bisa kayak gini. Ya. Tapi harus kita lewati semua. Amin, saudaraku. Harus kita lewati semua. Harus kita melewati semuanya. Kenapa? Karena kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan apa yang kita lihat ini perjuangan kita. Kita harus kencing itu semuanya yang membuat kita sakit. Amin, saudaraku. Harus kita tolak, kita hancurkan. Ya, melawan roh jadi udara itu, makanya saudara jangan mau ditipu oleh iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu makanya kita sedang masuk dalam pertempuran. Itulah Tuhan perintahkan kita menggunakan senjata. Perlengkapan senjata Allah, bukan perlengkapan dunia ini. Senjata dunia bukan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jadi. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Dan berbaju zirahkan keadilan. Hiduplah dalam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Ayo kita bersaksi, beritakan firman Tuhan, beritakan Injil kepada setiap orang. Dan hiduplah dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman A. Ketopong tahu nggak? Ketopong ini maksudnya helm, pelindung kepala. Ya, ketopong. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman A. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh. Di dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus itu maksudnya berdoa setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus saling mendoakan. Amin, saudaraku. Berdoa. Tuhan, berkati Pak Kordinan Tuhan. Berkati Pak Kris, Ibu Kris Tuhan. Pak Kordinan, Ibu Kordinan, berkati. Ya, berkati Ibu Rantau, Pak Rantau. Berkati Ibu Sirot Tuhan. Berkati Ibu Robi Tuhan. Berkati Mama Fira, berkati Pak Untung, Ibu Untung Tuhan. Ya, kita harus berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Saling mendoakan. Amin, saudaraku. Ya, itu makanya kita harus datang kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan supaya kita tetap kuat. Ya, di luar aku kata Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan, itu namanya melekat kepada Tuhan. Haleluya, amin, saudaraku. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini saya mau ulangi sekali lagi, saya mau ulang-ulang terus lah. Kita sedang memasuki pertempuran yang besar. Jangan kira pelayanan ini kecil, saudara. Ini kita sedang memiliki visi yang besar loh ini. Visi yang besar. Apa visi yang besar itu? Menuai jiwa-jiwa. Karena itu ada isi hati, karena itulah isi hatinya Tuhan yang kita sedang perjuangkan ini. Coba. Kalau kita nggak fokus kepada Tuhan, kita fokus pada diri kita, apa yang mau kita perjuangkan? Ini visi yang besar ini. Ya.
Kalau fokus kita kepada jiwa, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan pasti akan berkati kita. Tuhan pasti akan pulihkan kita. Tidak mungkin tidak. Kalau fokus kita dengan apa yang ada di hati Tuhan. Masakan Tuhan tidak perlengkapi kita kalau fokus kita kepada apa yang ada di hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yaitu memenangkan jiwa. Mungkin gak Tuhan tidak akan mencukupkan kita? Tidak mungkin. Mungkinkah Tuhan tidak membela kita? Tidak mungkin. Tuhan pasti bela kita dan keluarga kita. Itu sudah pasti. Saya percaya 100% kalau kita bergerak dengan isi hatinya Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Dompet kita pun akan Tuhan bela. Amin. Cuman Pak Kris yang bilang amin. Cobalah. Dompet kita pun akan dibela Tuhan. Kurang kuat aminnya. Dompet kita pun akan dibela Tuhan. Amin. Kita menjadi berkat untuk kita menuai jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Tuhan pasti bela dompet kita, nggak mungkin nggak. Bagaimana kita mau beli bensin untuk mengunjungi orang? Berkat mendahului di depan, amin. Haleluya. Tuhan pasti berkati kita. Haleluya. Tuhan pasti berkati kita. Amin, saudaraku. Tuhan pasti berkati kita. Untuk kita menuai. Itu makanya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ingat, kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam persatuan. Ya, untuk apa? Untuk menuai. Nggak ada yang lain. Ya, untuk menuai. Saya sebenarnya undang Pak Adi Joshua minggu depan, ya. Cuman dia ke Jakarta atau wisuda anaknya di Bandung, ya, di Pajajaran. Minggu depannya lagi saya bilang, ulang tahun istrinya, kita diundang semua. Terpaksa minggu depannya lagi. Tapi nggak apa-apa, amin saudaraku. Yang penting kita masuk dalam penuaian yang besar. Kalau kita berbicara tentang penuaian, perhatikan baik-baik. Kita sedang memasuki pertempuran yang besar. Amin. Makanya kita saling bersatu satu dengan yang lain, ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Saling mengasihi satu dengan yang saling mengampuni. Ya. Biarkan Tuhan membentuk hati kita lah. Amin. Haleluya. Saya mau cerita dikit lah sebelum kita doa ya. Ya kan, masih panjang juga, kita masih bisa jam 6 kan. Biasanya kita pulang nanti kerja di sini kan jam 5 ya Pak Kris ya. Sampai jam 5 aja kita. Udah ketahui Ibu Ratu, aku udah ngantuk nih. Enggak juga ya. Kita berkaraoke nanti di sini habis jam 5. Oh iya, karaoke lagi. Ya. Saudara, saya udah perhatikan baik-baik. Saya dari Bandung ke sini punya visi yang besar. Betul yang dibilang Gus Siros itu. Aku akan mengutus hambaku, itu memang benar Tuhan mengutus kami ke sini. Ya. Saya melihat tuayan di hati saya, di pikiran saya melalui firman Tuhan. Lihatlah ladang-ladang sudah menguning. Pergilah kamu katanya ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Sayang itu catatan saya itu sudah terbakar kemarin di Bromo. Ya, di rumah kami kontrakan itu yang kami bawa dari Bandung. Lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap menjadi tuai. Makanya kami berangkat ke sini. Saudara, waktu kita melakukan itu, emangnya kita nggak dibentuk Tuhan? Dibentuk. Rumah terbakar, ya. Dan segala sesuatunya. Dibentuk Tuhan hati saya. Melalui anak-anak, melalui keadaan, Tuhan terus membentuk hati saya. Ya. Kami bersama dengan Pak Gembala, saya sudah bilang sama Pak Gembala dulu, Pak. Bapak Gembala kita almarhum, ya kan? Saudara perhatikan baik-baik, saya sangat hormat sama pemimpin. Bukan karena dia pemimpin, bukan karena dia bapak saya, bukan begitu, enggak. Tapi karena dia gembala saya dan dia pemimpin saya. Saya hormat. Ternyata saya pernah rekam
Ya, waktu kami pembicaraan. Kalau sini itu gimana itu? Bapak nggak suka begitu-begitu. Saya ada rekam pembicaraan kami di telepon. Lama kami bicara. Saya lihat-lihat lagi, saya dengar-dengar lagi. Waduh. Ya, kalau sini kayak nggak mengerti, kayak nggak ada. Bapak jangan dilawan-lawan. Kok melawan-lawan orang tua? Kau pun jangan begitu nanti ya, kata bapak. Ketawa-tawa saya sama bapak itu di telepon itu. Ya, saya bilang begini, memangnya saya pernah melawan bapak kah? Saya bilang, bukan. Supaya kamu jangan begitu. Enggak, saya tanya lagi. Memangnya saya pernah melawan bapak kah? Saya bilang. Mana pernah saya melawan bapak? Bukan. Supaya kamu jangan begitu, kata bapak. Kami tertawa-tawa. Ada rekamannya. Saudaraku sekalian. Saya hormat sama bapak. Sampai bapak pun nggak pernah bilang saya pernah melawan dia. Baik di depan umum maupun secara pribadi. Ya. Saya paling takut menyakiti hati perasaan orang tua. Ya, takut saya. Bukan karena dia gembala sidang, bukan karena dia hanya orang tua, tapi dia pemimpin saya. Itu masalahnya. Saya pernah bilang waktu kami baru pindah ke sini, waktu itu Marina Permai itu masih kosong, Bu, Pak. Marina Permai itu kalau Ibu tahu ya, pernah ke Marina Permai kah? Ya belum kayak gitu sekarang. Dulu waktu itu Kennedy masih tinggal situ rasanya, atau bagaimana, atau belum masih kosong atau? Ya, belum datang Kennedy. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau bikin pelayanan di sini. Bapak diam aja. Saya pakai lagu dong ini, saya bilang, daripada terbengkalai begini. Ya. Bapak diam saja, nanti tanya abang dulu. Akhirnya tak jadi. Bapak diam saja. Saudara, 18 tahun kami bersama Bapak. 18 tahun terbentuk hati ini. Saudara jangan kira sama Bapak tidak ada terbentuk hati ya. Saudara jangan kira Bapak itu ya, Bapak itu tegas orangnya loh. Ya. Dan saya harus belajar tunduk taat. Walaupun ada di hati kita, kok begini ya? Kok begini keputusannya ya? Kok begini ya? Tapi saya tetap tunduk taat. Tuh. Maksud saya begini, saya punya visi yang besar dari Bandung, benar nggak? Saya punya melihat tuayan yang besar sesuai firman Tuhan Yohanes 4 waktu saya berdoa. Tetapi apakah begitu saja, saudaraku? Tidak. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melakukan perkara besar, perhatikan baik-baik. Tuhan membentuk hati kita dahulu. Itu yang saya mengerti 18 tahun ini bersama dengan Bapak. 18 tahun dah lebih ya? 18. Tuh. 18 tahun saya tidak membangun pelayanan saya sendiri. Padahal cita-cita saya bawa semua buku dari Bandung, buku-buku pelajaran, pemuritan. Saya bawa semuanya buku-buku itu, buku-buku rohani itu, untuk saya memulai pelayanan. Ternyata bukan begitu maksud Tuhan. Kamu harus ada di barigas dulu. Dulu kita di Salom. Dibentuk hati saya. Ya. Penuh dengan air mata. Dibentuk. Ya. Saya pinginnya langsung terobosan langsung. Maunya saya seperti itu pikiran saya, tapi enggak. Dibentuk dulu. Amin. Nah, itulah makanya saya bilang kita memasuki babak yang baru seperti bangsa Israel masuk tanah perjanjian ini. Ini tuh kita sedang masuki pertempuran yang besar, makanya kita harus bersepakat, bersahati, amin. Kalau ada salah satu dengan yang lain saling memaafkan. Ini kita sedang memasuki pertempuran yang besar, jangan kita sampai diobok-obok nanti. Itu yang saya dapat, yang saya mengerti selama ini. Selama saya ada di Barigas itu, makanya Bapak juga persiapkan kita untuk melayani, persiapkan anak-anaknya. Ya. Setelah Bapak diangkat tidak ada lagi BMCC, Barigas Ministry Center Church nggak ada lagi. Ya, yang ada BMCC yang baru. Apa BMCC yang baru? Apa BMCC yang baru? Bereng Rambang
BMCC, Berigas penuh. Bereng Rambang Ministry Center Church yang baru. Iya juga kata Ibu Siros ya. Saya pikir BMCC apa lagi di rupanya ada nama Bereng Rambangnya. Haleluya. Makanya kita berdoa sini untuk Bereng Rambang juga Bapak Ibu ya, karena kita satu dengan mereka. Amin. Sudah dipersatukan Tuhan. Nah itu makanya kita tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Biarkan Tuhan terus membentuk kita. Ini untuk perkara-perkara yang besar. Tidak ada ya, tidak ada yang namanya perkara besar tanpa pembentukan Tuhan. Nggak ada itu. Ah, di mana ayatnya Pak Pendeta? Coba kita lihat yuk. Saya ingat juga ini tadi. Semua kita sedang dibentuk Tuhan, ya, perhatikan baik-baik. Yesaya 43 udah dapat? Yesaya 43 udah dapat? Ayat 7 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang Kubentuk Dan dan yang yang juga kujadikan. yang apa? Kubentuk Kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat 21. Ya, ayat 21. Ayat 21-nya 1 2 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang percaya katakan amin. Amin. Umat yang telah kubentuk. Makanya saudaraku sekalian, gak ada kemuliaan tanpa pembentukan. Mau apa yang mau kita terima tanpa dibentuk Tuhan? Kapasitas hati kita harus dibentuk, harus diperlebar Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Gak iso. Ya, dibentuk hati kita. Saudara kalau mau terima menerima mahkota kemuliaan, kita harus dibentuk Tuhan. Ya. Leonard Ravenhill itu hamba Tuhan yang sangat luar biasa dia. Ya. Leonard Ravenhill pernah bilang begini, hari ini gereja dipenuhi orang-orang yang ingin pelayanan tanpa salib. Ya. Hari ini gereja dipenuhi orang-orang yang ingin pelayanan tanpa salib. Ini udah meninggal orangnya, udah lama. Hamba Tuhan ini Leonard Ravenhill namanya. Nanti saudara silakan ceklah buku-bukunya. Bagus buku-bukunya. Hari ini gereja dipenuhi orang-orang yang ingin pelayanan tanpa salib, kemenangan tanpa pertempuran, dan mahkota tanpa pengorbanan. Tuh, tidak ada yang begitu. Amin, saudaraku. Ya, tanpa dibentuk Tuhan kita nggak bisa beritakan kasihnya loh. Percayalah. Ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan apa? Kemasyuranku, kata Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hati kita, men. Kita sedang memasuki pertempuran yang besar. Saudara, tuayan bukan berbicara tentang perkara yang kecil, saudaraku sekalian. Ya. Tuayan berbicara perkara yang sangat besar. Ini yang kita hadapi, ini perkara yang besar. Makanya kita jangan sampai lengah. Gak usah kita bicarakan orang lain deh, ya. Biarin aja yang sudah lalu, biarin aja berlalu, amin. Sekarang kita masuki tahap yang baru. Ya. Itu makanya saya tanya, siapa yang mau bergabung sama saya waktu di rumah Pak Untung, ya? Benar nggak Pak Untung? Siapa yang siap bergabung? Ya. Mungkin kita tidak menikmati kursi yang empuk, tidak menikmati AC yang dingin, tetapi kita diberikan Tuhan AC yang sangat sejuk. Ya. Ya. Mungkin ada gigitan nyamuk sedikit, tapi nggak pernah saya digigit nyamuk sih rasanya. Benar nggak saudaraku? Ini pertempuran yang besar.
Kalau orang lain bilang, ngapain kalian mulai-mulai dari nol lagi? Ngapain mulai-mulai dari nol? Mereka bilang begitu. Ya, tapi apa yang dari nol, orang kita udah diselamatkan Tuhan ya dah. Iya. Lanjutkan. Kalau bangunan atau apa dari nol ya itu urusan lain ya dah. Urusan kita adalah jiwa-jiwa. Itu yang kita mau, menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada yang lain Pak Bu, nggak ada yang lain. Makanya kita senangkan aja hati Tuhan, amin. Amin. Kita senangkan aja hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persiapkan diri kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita sedang memasuki pertempuran yang sangat hebat, ya. Tapi pertempuran itu sudah Tuhan berikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, itu makanya ada barigas kemenangan, ada barigas panenga. Tahu saudara panenga artinya? Pemberian. Benar nggak Ibu ya? Anugerah kan? Ya. Ada barigas lumbung tuayan. Waduh, luar biasa, lumbung tuayan. Dan ada barigas penuaian. Amin. Ada barigas Gresion. Ya. Semuanya itu akan kita tuai bersama-sama, amin. Itu makanya ya, kita berdoa juga untuk barigas Cibereng Rambang ya, saudara ya. Supaya itu juga menjadi tempat tuaian yang besar. Ya. Kemarin gini loh. Di Cibereng Rambang itu ada dekat panen itu, ada yang mau minta ibadah. Coba. Orangnya yang mau minta ibadah. Kalian tinggal di mana biar kami jemput, saya bilang. Kami tinggal di rumah Pak Tony, ini katanya. Saya tanya sama mereka yang di gereja itu, waduh bang, Takut kami katanya. takut kami itu orangnya preman besar katanya. Wah, lu, saya bilang dalam hati saya, ya mungkin karena namanya preman yang ditakuti orang, mereka takut juga. Kalau bagi kita, aduh itu tuayan yang sangat mantap itu ya. Ya, preman, dukun, nah itu tuayan yang paling mantap itu. Ya. Tapi siapa-siapapun jiwa-jiwa Tuhan senang juga. Amin. Aduh luar biasa. Kita tuai dong dukun-dukun, amin. Kita minta sama Tuhan, kami mau nuai. Itu preman, ditakuti dia di sana. Kalau bapak itu, kalau itu rupanya kakaknya, abangnya itu rupanya, abangnya itu, ya. Jadi mereka masih menumpang di situ, tempat abangnya itu, sedang membangun rumah di Manen itu. Nah itu. Nanti Tuhan akan kirimkan juga ke sini, ya. Yang preman-preman, yang orang-orang sudah putus harapan, ya. Dukun-dukun. Saya kalau melihat dukun-dukun, Tuhan selamatkan mereka ini. Banyak nipu-nipu orang. Suruh minum minyak ini, sakit lagi ginjal mereka, sakit, aduh hai. Haleluya, amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kita sembah Tuhan. Kita doa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Katakan dengan iman. Tuhan bentuklah hati ini, Bapa, ini hidup kami. jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah indah tulus selalu, agar aku menyenangkan Menyenangkanmu.
Jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah, ingat, tuluslah, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Ku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, kami menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu, Yesus Tuhan. senangkan-Ku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Ku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, glory. Kami sembah Tuhan, kami sembah Bapa. Engkau lagi Tuhan kami Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Kau yang berfirman bahwa Kau yang pilih kami, bukan kami yang pilih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pelepas kami. Demi nama Yesus Tuhan. Oh ya Rama, 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 Rama,
kemuliaannya, Palangkaraya penuh kemuliaannya, Palangkaraya penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Beri rambang penuh kemuliaannya, beri rambang penuh kemuliaannya, beri rambang penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah di kota Palangkaraya, di Medan Rambang, di Kalimantan Tengah ini khususnya. Oh ya Rabbah, kasih kita dalam persiapkan kami terus, bahwa kami memenuhi jiwa-jiwa Tuhan di Palangkaraya, di Medan Rambang, di Kalimantan Tengah, bagi kemuliaan Bapa, bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Amin, amin, Dalam amin. kekuatan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih Kau sedang terus membentuk hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh ya Rabbah, Bapa, Bapa, Rabbah, kasih. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah, Bapa, Bapa, Rabbah, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita ambil kelompok bertiga-tiga, berdoa bersama-sama. Kita doakan semua kelompok doa. Ambil waktu, ambil kelompok, ambil teman bertiga-tiga, 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 bertiga-tiga. Ya. Buka pakar Rabbah kasih karena Rabbah doakan semua pemodoa, doakan jiwa-jiwa, doakan kota Palangkaraya, doakan Medan Rambang, doakan Kalimantan Tengah. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Jika pakar Rabbah kasih karena Rabbah pakar Rabbah kasih karena Rabbah berikan kami jiwa-jiwa Tuhan yang Kau kasihi, yang Kau sayangi itu Tuhan. Oh jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa, berbondong-bondong. Mereka datang kepadamu Bapa melalui gerejamu di tempat ini Tuhan. Oh Bapa, berikan jiwa-jiwa di Kalimantan Tengah, di kota Palangkaraya, di Medan Rambang, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuatkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya. Oh ya bawa kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami terus melekat hanya kepadamu. Bawa kami hidup dalam kesatuan, kesehatian ya Bapa. Oh glory, glory. Siki karabaka baka baka rabaka
wilayah ini Tuhan Yesus. Kuduskanlah tempat ini Tuhan. Engkau yang menjadi pembela bagi kami. Engkau percayakan kami ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjadi pembela. Di dalam nama Yesus. Keluar. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala kejahatan dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami, basuh saudara Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa bagi kota kami Malangsa Raya Tuhan. Turunkan hujan keselamatan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kami ada di kota yang bukan kebetulan. Tuhan yang melakukan bagi kami. Sebab hiduplah di dalam kehidupan kami. Ada banyak orang yang berdoa pada Tuhan. Melalui pelayanan gereja kami tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa dalam keadaan ini. Kami berdoa Tuhan. Selamatkan Tuhan. Untuk kami bersama-sama menuai Tuhan. Untuk bersama-sama melalui gereja memberikan pelayanan tempat ini. Kami berdoa terjadi kelipat gandaan. Terjadi berkumpul jiwa-jiwa yang datang. Untuk selamatkan siapapun mereka Tuhan. Baik Tuhan warga masyarakat biasa. Baik bahkan orang-orang Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Bawa mereka Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Melalui kuasa-Mu Tuhan. Baik dukun-dukun, baik preman-preman, siapapun itu Tuhan. Mari mereka datang kepada Engkau. Kami tahu setiap manusia adalah berdosa Tuhan. Tetapi karya keselamatan-Mu sudah Kau curahkan bagi manusia yang Kau ciptakan. Kami berdoa seperti keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bisa Kau limpahkan bagi setiap orang di kota Malangsa Raya ini. Supaya mereka boleh datang sujud menyembah hanya kepada Tuhan. Dan kami lagi gereja-Mu untuk kami terus bergerak. Tempat di mana kami ada, lingkungan kami, tetangga kami, bukan orang yang kami kenal, yang belum mengenal Tuhan. Bawa dalam gereja dalam nama Yesus kepada Engkau. Sujud menyembah hanya kepada Engkau.
berkati kami, berikan kami keberanian untuk memerintahkan Injil Tuhan, untuk mendatangi mereka, untuk melawan mereka Tuhan, mengunjungi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja pun sampai ini, untuk kami semua berkatilah Tuhan jemaatku, mereka semua pelayan, Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami sampai jemaatku, yang tua, yang muda, bahkan anak-anak, Tuhan yang memeliharakan kami, mencukupkan kebutuhan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, memberikan kami kekuatan umur muda, kesehatan, sukacita damai sejahtera, hingga dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan nyata atas kami. Berkati jemaatmu Tuhan, kalau ada mereka yang kekurangan Tuhan, Tuhan mari cukupkan mereka, limpahkan berkat atas mereka. Kalau ada yang tidak menerima pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada siapa mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih para pelayan, para pekerja Tuhan, dan seluruh jemaatmu diberkati. Kami berdoa untuk setiap ibadah minggu, Tuhan berkatilah pertemuan ibadah kami. Tidak ada yang lain yang kami rindukan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap ibadah demi ibadah, baik ibadah raya minggu, ibadah doa, ibadah persekutuan. Tuhan melawat kami, Tuhan memenuhi kami Tuhan, Tuhan membangkitkan iman kami, Tuhan memulihkan keadaan kami. Engkau hadir Tuhan di setiap pertemuan ibadah. Kami berdoa untuk ibadah minggu ini, berkatilah Tuhan, beri Tuhan hati kami, tempat ibadah kami ini boleh sudah di atas Tuhan. Kami berdoa Tuhan, cukupkanlah biaya yang diperlukannya Tuhan. Kuatkanlah kami semua hamba-hambamu yang bekerja mengerjakan ya Tuhan. Semua bapak-bapak yang turun tangan Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat, kepintaran dari Tuhan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan. Kami berdoa kami saling menunjuk, saling menopang Tuhan, saling menguatkan satu sama lain. Kami berdoa dalam keseharian, kami percaya berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Dari Tuhan hati kami, hari minggu ini kami boleh beribadah Tuhan, dan sudah ada atapnya Bapa. Dalam nama Yesus, yang kata Tuhan yang jadi, mampukan Tuhan kami semua dan mengerjakannya, karena kami tahu kami melakukannya bukan karena manusia, kami melakukannya untuk Tuhan kami, untuk selamat kami, untuk kerja kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkasih Tuhan pada minggu, supaya golongan jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini, beribadah bersama-sama Tuhan. Baik yang lama, lebih orang-orang baru, bawalah mereka datang ke tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkuasa, segala hal yang coba-coba menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini, dan coba menghalangi jemaat untuk datang ke tempat ini. Apapun segala kemalasan, segala salahku, pemberontakan, segala pelanggaran hamba Tuhan, segala kesalahan Tuhan, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus berkuasa, dalam nama Yesus. Dan kami doa berikan kepada mereka kehadiran, kelaparan, terang beribadah bersama-sama di tempat ini. Jangan menyatakan Tuhan, kami menegakkan penemuan Tuhan yang boleh menemukan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ibadah Bapa yang terang bagi kami yang berjanji dalam nama Yesus kami. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, yang ada Yesus yang berubah mereka atas rumah ini, karena dipakai dapat tetap dalam nama Yesus beribadah bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya ibadah dalam Tuhan. Mari kami bersama kami akan ibadah persekutuan yang Bapak Ibu koordinasi. Tuhan berkatilah Tuhan. Bersyukur untuk mereka yang sudah membukakan mata bagi kami. Tuhan yang membalaskan kebaikan hati mereka. Tuhan yang melimpahkan berkat Tuhan dengan kuasa yang mengatakan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Ibu koordinasi dalam nama Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan sukacita Tuhan Yesus mereka. Apapun yang akan mereka kerjakan ke depan ini, pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Berkati kepada Bapak Ibu koordinasi Tuhan,
Tuhan. Kepada Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, berikan dia kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, kami tidak merasakan apa yang dia rasakan, kesakitan yang dia alami. Tapi kami percaya, bila darah Yesus sudah tercurah dalam dalam nama Yesus, semua sudah lunas. Kami akan memulihkan, menyembuhkan Ibu Tuhan secara sempurna. Segala sakit penyakit yang sedang mencoba-coba melemahkan tubuhnya, melemahkan sakit penyakit, untuk dosa keturunan, roh-roh yang coba-coba menekan, mencuri dia dalam menceritakan kesehatannya. Siapapun engkau, hai roh sakit penyakit, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasamu dalam nama Yesus. Pergi kau, tinggalkan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Tidak ada bagianmu, anak ibu Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Sekarang kami berdoa supaya tidak perlu lagi dia disusahkan Tuhan, supaya dia mengalami kesembuhan yang sempurna, tubuhnya disehatkan, dikuatkan, diberikan umur panjang, sehat Tuhan Yesus, untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang menyatakan bagi gerejamu, bagi keluarga rumah tangga anak cucu menantu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga besarnya, bawalah mereka semua datang kepadamu Tuhan, malihlah mereka kepadamu, jamalah hati mereka, mereka mengenal kasih Kristus seperti yang kami alami Tuhan, supaya ada damai sejahtera juga di nama Yesus, keluarga anak cucu menantu Ibu Kris. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang menjaga kehidupan keluarga besar mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat, para bahaya dan celaka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, bahkan pertumbuhan cucu-cucu mereka Tuhan berkati, dalam sekolahnya berikan kepintaran Tuhan, dalam pertumbuhan sejak masih kecil Tuhan jagai, usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, cabut tangan, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang membukakan peluang-peluang yang baru, Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus kemurahan-Mu, supaya berkat Yesus berlencurah Tuhan dari tangga Bapak Ibu Kris Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka tidak berkhianat, mereka tidak meminta-minta, tetapi berkat berlimpah kepada rumah tangga ini Tuhan, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami boleh bersama-sama melayani Tuhan yang sudah memilih kami, membawa kami bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu dan keluarga diberkati, berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas pelayan dan mempercayakan, mengembalakan gereja-Mu Tuhan, diberi rambang juga berikan semuanya. Berikan kami kerebatan hati, berikan kami hati yang terus menyala-nyala di dalam Engkau, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, minat yang baru, senantiasa Kau curahkan untuk kami dan bersama-sama dengan gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu melayani Kau dengan segala hati kami. Anak-anak kami semua Tuhan pelihara, sekolah mereka Tuhan jagai, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan yang Tuhan sembuhkan juga anak pemilihan yang dalam Tuhan, supaya dia boleh berjalan dengan normal Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, dan gereja punya tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya. Haleluya. Amin. Jiwa-jiwa yang kirimkan tempat ini Tuhan, kami menghidupkan jiwa-jiwa itu dalam nama Tuhan. Tuhan berikan jiwa-jiwa Tuhan yang Kau selamatkan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, selamat hari Tuhan. Selamat hari Tuhan, berikan terima berdapat dari
Kau sungguh indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Jiwa-jiwa datang kepada
kepadamu sujud menyembah, hanya kepadamu Tuhan. Oh ya rabaka bakar rabaka bakar bakar rabaka rabaka bakar 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 oh ya rabaka seke. Terima kasih Tuhan, kami ada di kota ini Tuhan. Sekali lagi berkati kota Palangkaraya, berkati jiwa-jiwa di seluruh tiap kota ini Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Engkau Tuhan Yesus kalau bukan Bapa yang menarik mereka. Benar. Kami berdoa kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Pakai kami menjadi perpanjangan tangan untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus, urapi kami. Bawa kami Tuhan, pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Oh rabakasiki rabaka. Berkati kota ini Tuhan, berkati juga desa Bereng Rambang di mana pelayanan ada. Ya Tuhan, percayakan kami boleh melayani Tuhan di Bereng Rambang. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan daripada Tuhan atas Bereng Rambang Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, umat Tuhan di Bereng Rambang dibangkitkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Berkati Tuhan Yesus semua kami yang ada di tempat ini. Berkati kami satu persatu, jangan lewatkan Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk Pak Koordinan dan Ibu Koordinan, Tuhan berkati dia Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Pakai mereka untuk melayani Tuhan. Pakai mereka untuk menyatakan kasih Tuhan. Urapi Pak Koordinan, Ibu Koordinan dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka, kuatkan, teguhkan mereka, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka kuat sehat untuk melayani Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, lebih dan lebih lagi dalam nama Yesus. Aman juga berdoa untuk Pak Kris, Pak Teras dan Ibu Teras Tuhan, Pak Kris dan Bapak Kris dan Ibu Kris Tuhan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan yang baru untuk terus melayani Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk Pak Kris dan Ibu Kris Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Kris Tuhan, secara khusus Tuhan sembuhkan dia. Sembuhkan tulang belakangnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Urat yang terjepit dalam nama Yesus terbuka kembali. Terbuka kembali. Terbuka kembali. Urat yang terjepit terbuka kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan saraf terjepit. Dalam nama Yesus, keluar dari tubuhnya. Keluar dari tulang belakangnya dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami menumpangkan tangan kami Tuhan untuk Ibu Kristus dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan turun atas hidupnya. Demi nama Yesus, kami menolak saraf terjepit itu. Dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna biarlah mengalir atas hidupnya. Kesembuhan yang sempurna mengalir dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh apapun yang dikatakan dokter. Terjepit urat, saraf urat belakangnya dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terbukalah saraf-saraf itu, terbukalah urat-urat itu. Terbuka demi nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Apapun yang menyebabkan itu semua dalam nama Yesus kami usir, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus yang berkuasa. Jadilah sembuh. Ibu Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua kami yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, Mama Kira juga Tuhan berkati dia. Dalam nama Yesus lebih lagi Tuhan, jamah hidupnya Tuhan. Terima kasih bahwa dia terus melayani Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibu Robi Tuhan berkati. Lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus pakai hidup Ibu Robi Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pakai hidupnya, diberkati anak cucu menantunya semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka semua Tuhan bawa untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibu Siros, Tuhan berkati dia. Berikan dia terus kekuatan, kesehatan, umur panjang untuk melayani Tuhan. Kekuatan yang baru turunlah atas Ibu Siros Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pakai Ibu Siros Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, anak cucu menantunya semuanya Tuhan berkati. Tuhan jamah semua datang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bu Ranto, berkati dia, berkati Bu Ranto, Pak Ranto Tuhan. Tuhan berkati anak cucu menantu mereka semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Pakai hidup mereka untuk melayani Engkau. Biarlah hati mereka terus melekat hanya kepada Engkau. Apa yang menjadi pergumulan di hati Bu Ranto Tuhan saat ini, untuk anaknya Tuhan campur tangan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kemenangan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus mengalir atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera Tuhan melimpah atas mereka, atas rumah tangga Bu Ranto. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama Ona juga Tuhan berkati dia. Berkati Bapak Ona dimanapun berada saat ini Tuhan, jamah Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan yang membangkitkan mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka hidup dalam kelimpahan yang daripada Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Untung dan Ibu Untung juga Tuhan berkati. Campur tangan dalam hidup mereka Tuhan Yesus, anak-anak mereka. Ica, Kwina dan Jo Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jaga hidup mereka Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus kuat di dalam Tuhan, bersukacita, bergembira karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua saudara-saudara kami dimanapun berada yang tidak bersama kami saat ini, Tuhan kami berdoa berkati, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan di Bereng Rambang juga Tuhan tetap berkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di Barigas Penuaian ini Tuhan berkati semuanya Tuhan. Mereka yang sudah datang beribadah bersama-sama kami Tuhan, jamah mereka semua. Dimanapun mereka berada Tuhan, jamah mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hati mereka terus lapar dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, pembangunan kami juga di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah Tuhan Yesus. Kami membutuhkan seng juga Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, semua yang kami perlukan Tuhan cukupkanlah Tuhan. Terlebih jiwa-jiwa, jiwa-jiwa datang beribadah ke tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami keselamatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang datang ke tempat ini mengalami lawatan Tuhan. Siapapun mereka, apapun penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Bagi kemuliaan Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Rumah tangga hamba-Mu juga berkati. Hidup nikah kami, suami istri berkati anak-anak kami Tuhan. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih, tapi biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan kelembutan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhanlah yang memberkati kami. Tibakan kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada Engkau. Engkau yang berfirman supaya kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Bawalah hati kami terus melekat kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, sebab Engkau yang berfirman di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami mau melekat kepadamu. Kami mau menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urati kami Tuhan. Bawa kami, ikat kami dalam tali kesatuan kesehatan oleh kuasa darah-Mu Tuhan.
Biarlah kami semua saling bersahati, bersatu, rukun, bersama-sama untuk menuai Ya. jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang Tuhan mau selamatkan itu Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap orang yang kami temui Tuhan jamahlah. Amin. Setiap orang yang kami temui kalau mereka sakit Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Terlebih bahwa kami untuk memberitakan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi tangan kami, urapi tangan kami untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Urapi kaki kami dalam melangkah Tuhan. Cukupkan semua yang kami perlukan untuk tugas pekerjaan yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan hati kami. Sehatlah, kuatlah tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Roh, jiwa dan tubuh kami kuat, sehat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi mula segala pujian, kemuliaan dan hormat dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya. Ayo. Ya, main.